Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah doa pagi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menghantar pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kalau kami masih boleh bangun Tuhan, dalam keadaan kami sekarang, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala bentuk berkat, jasmani maupun rohani yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu. Kiranya layakan setiap kami Tuhan. Sucikan hati kami. Kami juga mohon ampun bila masih ada kekurangan. Mungkin kami masih belum sempurna. Masih ada banyak cacat celah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau ada dalam ibadah ini. Melawat setiap jemaat yang menyaksikan doa pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau lebih lagi, lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih
ku perlu. Kau ada untuk Kau setiap kami setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Bapa Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mulut bibir kami mau menyembah-Mu Tuhan, hidup kami mau memuliakan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Raja kami. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk senantiasa mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh semakin dekat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kita angkat satu pujian ini,
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati, Dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau setiap pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang segar. Biarlah pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, pesan khusus dari Tuhan di pagi hari ini. Sehingga kami boleh memulai hari-hari kami dengan penuh harapan dan dengan roh yang menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi ini kita akan membaca satu perikop yang kita ambil dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua. Dimulai dari ayat 1 ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini adalah nasihat untuk kita sebagai jemaat Kristus, sebagai umat Tuhan, untuk menyatukan pikiran, hati, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ayat 3-nya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini nasihat ini sangat baik, saudara. Kalau kita tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan yang lain, maka kita tidak menjadi orang yang egois, maka hidup kita akan menjadi berkat, saudara. Masalah di dunia ini adalah kalau seseorang itu mengutamakan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Makanya banyak masalah, ya. Di pagi hari seperti ini paling cocok kalau kita merenungkan kebenaran ini dan menghayatinya. Jadi jangan setiap doa pagi asal menjadi kebiasaan saja. Apalagi kalau sambil ngantuk-ngantuk. Jangan demikian, saudara. Ya, bangun pagi, basuh muka biar segar, dengar firman yang benar. Sehingga setelah ini, saudara bisa berangkat kerja, bisa memulai aktivitas dengan semangat yang tidak dimiliki sebelumnya. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memberi kita motivasi yang luar biasa. Ayat keempatnya ya saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, diulang sekali lagi tuh di ayat 4 ya. Di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah, di dalam hidup kita ini, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup dengan pikiran dan perasaan, kita pun harus seperti Tuhan Yesus. Sebab teladan kita adalah Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Ya, ayat 6-nya dijelaskan di situ, yang walaupun dalam rupa Allah. Rupa itu natur, yang walaupun naturnya Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maksudnya adalah, walaupun Tuhan Yesus adalah anak Bapa di surga, tapi ia tidak mempertahankan kemuliaannya itu. Ia bersedia diutus ke bumi, mengosongkan diri. Tidak merasa harus mempertahankan haknya yang ada di surga itu ya. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kalimat seperti ini artinya sebelumnya dia bukan hamba. Ia mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Tadinya ia adalah seorang tuan, Tuhan, ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Artinya tadinya ia bukan manusia, tetapi ia bersedia dengan rela melepaskan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia. Begitu ya, jelas ya. Ayat 8, dan dalam keadaan
sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa, saudara. Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan di surga sebagai anak tunggal Bapa, ia bersedia melepaskan diri dari kemuliaannya di surga, meninggalkan surga, saudara, mengosongkan diri demi kita semua, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri menjadi hamba, mengambil rupa sebagai manusia, menjadi manusia. Nah, ayat-ayat ini jangan tidak dipercaya, ya. Kalau yang maha tinggi, anak Allah itu kan maha tinggi di surga, bersedia mengosongkan diri, merendahkan diri. Kalau ada sampai di antara kita yang malah sombong, ini agak aneh sebenarnya. Yang maha tinggi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba manusia, tapi manusia malah tidak mau merendahkan diri. Saudara, pagi ini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita sehari-hari, kita itu tidak boleh memakai pikiran perasaan dunia ini, tapi harus mengenakan pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kita memiliki karunia sulung roh. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi seperti yang sulung. Dalam hal ini, yang disebut dengan yang sulung adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mengenakan pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah mengerti hal ini, harusnya ya, kita tidak mudah tersinggung lagi. Saudara, setiap hari itu selalu ada masalah, saya tahu. Dalam pekerjaan, membuat hati ini kadang-kadang jengkel, tubuh kita capek, dan persoalan lainnya. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri saja, tetapi mementingkan orang lain lebih dahulu. Ya, masalah utamanya itu ada di situ, saudara. Jika seseorang mementingkan kepentingan diri sendiri, itu bermasalah berat nantinya. Ya, makanya ada ayat yang berkata juga, Kristus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Dia, untuk Tuhan, untuk sesama juga tentunya. Ya, jadi pagi ini kita memulai hari di mana kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dan itu bukannya intermittent ya, saudara. Kadang-kadang dikenakan, kadang-kadang tidak. Mengenakan terus pikiran perasaan Kristus. Latihan terus. Dari hari ke hari, sepanjang hari. Dari kita bangun sampai kita nanti berbaring, tertidur di malam hari. Jangan pernah kita mementingkan diri sendiri. Sebab seseorang yang sangat egois, ia akan menjadi masalah dimanapun ia ada. Di rumah, di kantor, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, apalagi terhadap menantu, mertua. Ya, jadi saya berharap setiap firman Tuhan yang ditabur di pagi hari seperti ini akan membuat kita lega, akan membuat kita menghadapi hari kita ini dengan semangat yang benar, dengan spirit yang benar tentunya ya. Saudara, yuk kita sama-sama setiap pagi merenungkan firman, memuji Tuhan sama-sama. Enak kan? Supaya jiwa kita sehat dan juga berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat
mengasihi kita semua loh saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi yang penuh kebenaran ini. Kami semua diingatkan untuk tidak hidup untuk diri sendiri saja. Tidak egois, tetapi mengenakan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan, Tuhan yang kuduskan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mulai hari kami ini di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.